Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi video skripsi yang berjudul Profesionalisme dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Satria Aswan, saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Di Kubang Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian hasil luaran tugas skripsi mahasiswa program sarjana dengan dosen pembimbing Ibu Cecilia Srimindarti. Auditor harus memiliki karakter profesional, independen, serta memiliki etika yang kuat sehingga auditor dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi keraguan pemakai laporan keuangan terhadap hasil audit yang dikerjakan. Namun faktanya masih ditemukan kasus audit yang membuat kualitas audit tetap menjadi sorotan dan berdampak pada kualitas hasil audit. Salah satu temuan kasus audit tersebut adalah pada tahun 2019 saat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa auditor bernama Kasner Sirumapia melakukan kesalahan pelaporan keuangan tahunan terkait perjanjian kerjasama Mahathir Aeroteknologi dan Garuda Indonesia dengan melanggar standar audit atau SA 315 karena tidak menilai pengakuan piutang dan pendapatan lainnya dengan benar. Akuntan juga melanggar standar 500 dan 560 terlepas dari teguran tertulis yang diberikan kepada Tanubrata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan KAP terkait mengenai komitmen mereka untuk meningkatkan sistem mutu KAP karena tidak adanya cukup bukti dan perhitungan keakuratan audit dan akuntansi. Berdasarkan fenomena kasus tersebut, independensi dan profesionalisme auditor harus dan masih dipertanyakan. Hal ini melatar belakangi peneliti melakukan pengujian seberapa besar variabel independen yaitu profesionalisme dan independensi memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data primer dari pernyataan responden melalui kuesioner dengan mengambil populasi sejumlah 62 orang yang diambil menggunakan proportive sampling dengan kriteria pertimbangan tertentu yaitu manajer, partner, senior, dan junior auditor yang memiliki gelar minimal D3 akuntansi sesuai dengan bidang yang ditekuni dalam KAP aktif Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan terdaftar dalam Direktori Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Metodologi yang diterapkan dalam melakukan analisis data adalah partial least square atau PLS analysis menggunakan aplikasi Smart PLS 4, yaitu metode pemodelan kausal yang bertujuan untuk memaksimalkan variabel dan variansi kriteria laten yang memiliki karakteristik variansi yang dijelaskan oleh variabel laten prediktor. Dalam metode PLS ada 3 pengujian data pada partial least square yaitu outer model testing atau pengujian model pengukuran, inner model R square testing atau pengujian model struktural, dan pengujian hipotesis. Langkah yang pertama adalah outer model testing atau melakukan uji model pengukuran dengan menggunakan algoritma SEM pada Smart PLS 4. Pada uji model pengukuran, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melihat dan menguji outer loading factor dengan kriteria apabila indikator yang telah digunakan memiliki nilai lebih dari 0,7, maka nilai yang digunakan telah memenuhi kriteria faktor pengisi dan dipastikan valid. Pada penelitian ini, hasil dalam gambar menunjukkan semua indikator memperoleh nilai lebih dari 0,7 dan menunjukkan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi kriteria faktor pengisi dan dipastikan valid. Langkah pengujian uji model pengukuran yang kedua adalah menguji nilai Kronbach alpha dan composite reliability dengan kriteria apabila nilai suatu variabel memiliki nilai lebih dari 0,7, maka nilai reliabilitas masing-masing variabel telah memenuhi kriteria dan bisa dikatakan valid. Pada penelitian ini, hasil dalam tabel menunjukkan konstruk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai reliabilitas masing-masing variabel telah memenuhi kriteria dan bisa dikatakan valid karena memiliki nilai Kronbach alpha dan composite reliability lebih dari 0,7. Selanjutnya, langkah pengujian yang kedua adalah inner model R square testing atau pengujian model struktural adalah analisis yang digunakan untuk menghitung proporsi variasi nilai variabel dependen atau Y terhadap variabel independen atau X. Model ini bermanfaat untuk memprediksi kualitas suatu model. Kriteria untuk pengujian R square adalah model dianggap substansial atau kuat apabila nilai penyesuaian R2 adalah 0,75, model dianggap moderate atau sedang apabila nilai penyesuaian R2 adalah 0,5, dan model dianggap buruk atau lemah apabila nilai penyesuaian R2 adalah 0,25. Pada penelitian ini, hasil dalam tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi R square variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y sebesar 72,6% sehingga pengaruh profesionalisme dan independensi terhadap kualitas audit dianggap substansial atau kuat. Berikutnya langkah ketiga sekaligus langkah terakhir dalam melakukan pengujian menggunakan Smart PLS 4 adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat PET koefisien untuk menguji pengaruh langsung atau direct effect dengan cara nilai koefisien jalur adalah positif. Dua variabel dinyatakan searah yang berarti suatu nilai variabel meningkat atau naik. Sebaliknya, dua variabel dinyatakan berlawanan arah apabila nilai koefisien jalur adalah negatif. Pengujian nilai probabilitas atau signifikansi p-values dinyatakan signifikan apabila nilai p-values lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya, p-values dinyatakan tidak signifikan apabila p-values memiliki nilai lebih besar dari 0,5.
Hasil pengujian koefisien jalan menggunakan algoritma bootstrapping PLSM direct effect pada software Smart PLS dapat dilihat pada tabel 3 dan memiliki hasil bahwa hubungan profesionalisme dan independensi terhadap kualitas audit memiliki nilai koefisien jalur yang positif sehingga dan p-values yang kurang dari 0,05 sehingga hasilnya adalah positif dan signifikan. Sementara hubungan X1 dan X2 atau profesional dan independensi yang dimoderasi oleh etika auditor terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien jalur masing-masing adalah negatif dan positif dan p-values yang lebih besar dari 0,05 sehingga variabel etika auditor tidak dapat memoderasi baik hubungan profesionalisme dan independensi terhadap kualitas audit. Sehingga dengan hasil penilaian ini ditujukan supaya auditor dapat lebih mengutamakan kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum dan mengesampingkan berbagai macam kepentingan pribadi serta klien dengan mengimplementasikan profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas sehingga tidak menimbulkan kerugian pada banyak pihak. Selain itu, hasil penelitian ini ditujukan guna memberikan pengetahuan seputar faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil audit sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian dan mengembangkan serta menambahkan variabel dalam melakukan penelitian terkait. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.